Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Ade Holiso, dosen program studi Pendidikan Ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah Perkembangan Media Pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari pamong belajar sebagai pemberi informasi kepada peserta didik sebagai penerima informasi. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai prosedur yang sengaja dirancang untuk membantu peserta didik dalam belajar secara lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Media pembelajaran terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan dan unsur pesan atau message atau konten yang berupa informasi. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, artinya terjadi proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Pesan tersebut dapat dikirim melalui saluran atau channel seperti radio, televisi, dan internet. Pesan yang diterima oleh indera penglihatan dan pendengaran diolah sehingga dapat dipahami oleh penerima pesan. Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media dalam pembelajaran sampai pada kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar pada peserta didik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pembelajaran tanpa media dengan pembelajaran yang menggunakan media. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pola pemanfaatan media pembelajaran. Pola pemanfaatan media pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom setting. Pada pola ini, media dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu, dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media tersebut, pendidik harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan ketiga hal tersebut, yaitu tujuan, materi, dan strategi pembelajaran. Dan yang terpenting dalam hal ini, media tersebut disajikan di ruang kelas, di mana pendidik dan peserta didik hadir bersama-sama berinteraksi secara langsung atau face to face. Tentu saja media yang dapat digunakan di kelas adalah yang memungkinkan dilihat dari sisi biaya, berat, dan ukuran dari kemampuan peserta didik dan pendidik untuk menggunakannya, dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Dalam konteks ini, media harus praktis, ekonomis, dan mudah untuk digunakan. Kemudian, pola kedua adalah pemanfaatan media di luar situasi kelas.
Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh pendidik, namun digunakan oleh peserta didik sendiri tanpa instruksi dari pendidik. Penggunaan media pembelajaran di luar situasi kelas lebih berpotensi menggunakan berbagai macam sumber belajar yang ada. Penggunaan media dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan media massa yang ada di masyarakat, misalnya televisi, radio, penggunaan film melalui CD atau DVD-ROM, penggunaan media sosial seperti YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Penggunaan media ini bersifat bebas, yaitu bahwa media itu digunakan tanpa kontrol atau tidak diawasi dan tidak diprogram sesuai tuntutan kurikulum yang diberikan oleh pendidik atau pihak sekolah. Kemudian, pola yang ketiga adalah pemanfaatan media secara terprogram. Penggunaan media ini dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu, disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Bila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik atau audiens diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media itu secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti pola belajar mengajar tertentu. Biasanya peserta didik diatur dalam kelompok-kelompok belajar. Setiap kelompok diketuai oleh pemimpin atau pimpinan kelompok dan disupervisi oleh seorang tutor. Kemudian, sebelum memanfaatkan media, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dibahas atau ditentukan terlebih dahulu. Kemudian mereka dapat belajar dari media tersebut, baik secara berkelompok atau secara perorangan. Anggota kelompok diharapkan dapat berinteraksi dalam diskusi maupun bekerja sama untuk memecahkan masalah, memperdalam pemahaman atau penyelesaian tugas-tugas tertentu. Hasil belajar mereka dievaluasi secara teratur. Kemudian, untuk keperluan evaluasi ini, pembuat program media perlu menyediakan alat evaluasi tersebut. Pelaksanaan evaluasi diatur oleh para tutor menggunakan kunci jawaban yang telah disediakan oleh pembuat program. Kemudian, pola selanjutnya adalah pemanfaatan secara bebas. Pemanfaatan secara bebas yaitu media yang digunakan tidak harus kepada pemakai tertentu dan tidak ada kontrol serta pengawasan pada pembuat atau pengelola media. Serta pemakai tidak dikelola dengan prosedur dan pola-pola tertentu. Contohnya adalah mengakses media online yang tidak ada kontrol dari pendidik ketika berada di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan media secara terkontrol. Pemanfaatan secara terkontrol adalah media itu digunakan dalam serangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan untuk dipakai oleh sasaran pemakai atau populasi target tertentu dengan mengikuti pola dan prosedur pembelajaran tertentu, hingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Biasanya sasaran peserta didik diatur dalam kelompok-kelompok belajar, dan setiap kelompok diketuai oleh pemimpin kelompok dan disupervisi oleh seorang tutor. Sebelum memanfaatkan media, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan dibahas atau ditentukan terlebih dahulu.
Kemudian mereka dapat belajar dari media itu secara berkelompok ataupun secara perorangan. Dan yang terakhir adalah pola pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal. Pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal meliputi pemanfaatan media secara perorangan, yaitu penggunaan media hanya digunakan oleh seorang saja atau sendirian saja. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk pemanfaatan yang jelas, sehingga orang dapat menggunakannya secara mandiri. Artinya, orang tersebut tidak perlu bertanya kepada orang lain tentang bagaimana cara menggunakan alat apa yang diperlukan dan bagaimana mengetahui bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Bila di dalam suatu ruangan ada beberapa orang yang belajar menggunakan media secara perorangan, sebaiknya masing-masing menempati karel sehingga tidak saling mengganggu. Nah, karel ini adalah meja belajar yang disekat-sekat menjadi bagian kecil, hanya cukup untuk duduk satu orang. Tiap karel dilengkapi dengan perlengkapan media seperti tape recorder, proyektor film, bingkai, earphone, layar kecil, dan sebagainya. Pemanfaatan media secara kelompok, baik kelompok kecil yaitu 2-8 orang maupun kelompok besar 9-40 orang. Media yang digunakan secara berkelompok harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya audio harus jelas, visualisasi terbaca dengan baik. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang pendidik dalam memanfaatkan suatu media untuk digunakan dalam proses belajar mengajar harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, isi materi pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah strategi belajar mengajar yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang belajar. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Makan buah itu keren. Baiklah, di materi kedua kita akan membahas mengenai prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Di dalam proses belajar mengajar, tentu sangat dibutuhkan pemilihan akan media yang harus digunakan dalam pembelajaran tersebut agar peserta didik dapat menyerap pelajaran dengan baik. Prinsip sederhana dalam pemilihan media pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama,
kejelasan tujuan tentang pemilihan media tersebut. Apakah tujuan itu sebagai keperluan rekreasi, hiburan, informasi umum, ataupun pembelajaran. Kemudian yang kedua, familiaritas media. Artinya, di dalam memilih media harus paham dan mengenal terhadap sifat media yang dipilih. Kemudian yang ketiga, adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengembalian keputusan dari adanya alternatif-alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan. Kemudian beranjak ke materi ketiga, kita akan membahas mengenai strategi pemanfaatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh strategi secara sistematis. Adapun langkah-langkah pokok yang dapat dilakukan untuk strategi memanfaatkan media pembelajaran adalah yang pertama persiapan, kemudian yang keduanya pelaksanaan atau penyajian, dan terakhir adalah tindak lanjut. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu persiapan. Maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar atau guru yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan diantaranya adalah yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sebagaimana bila kita akan mengajar seperti biasanya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, cantumkan media apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi, serta peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan atau penyajian. Nah, pendidik pada saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan hal-hal seperti yang pertama, yakinkan dulu bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Kemudian yang keduanya, jelaskan tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, jelaskan juga lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan dari peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik mengenai materi yang dibahas dengan menggunakan media. Kemudian di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan terakhir tes. Nah, dalam merencanakan strategi pemanfaatan media, pendidik juga perlu memperhatikan pemilihan dan pemanfaatan media yang tepat. Nah, teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas mengenai pola, prinsip, dan strategi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Agar lebih memahami lagi isi materi, coba teman-teman diskusikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, menurut teman-teman, apa saja sih kelebihan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran dibanding pembelajaran tanpa menggunakan media?
Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Makan buah itu keren. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian bahwa semakin proses pembelajaran tidak menggunakan media, maka kebermaknaan dari materi yang disampaikan oleh pendidik akan semakin kecil diingat oleh peserta didik. Tapi sebaliknya, jika proses pembelajaran menggunakan media dan bersifat realis, melibatkan audiovisual, aktual, aktivitas pengalaman langsung bagi peserta, maka kebermaknaannya lebih lama diingat oleh peserta didik. Nah, hal tersebut menjadi alasan mengapa media pembelajaran sangat penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Nah, alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Ade Holiso undur diri, tetap semangat belajar dan salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini.
Talasemia terbagi menjadi dua, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M.